Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, hari ini kita akan berdiskusi tentang nikah mewah atau sederhana. Nah, kira-kira lebih baiknya sederhana atau mewah gitu ya. Nah, kita mulai saja. Oke, jadi pernikahan ini kan menjadi banyak persoalan di Indonesia ya, terutama soal biaya. Nah, kira-kira ini apakah nikah ini lebih baik sederhana atau mewah? Kalau kita sendiri kita gimana? Kalau kita sendiri? Kalau aku memang dari dulu lebih milih nikah sederhana ya. Maksudnya selain menghemat budget, karena budgetnya mungkin bisa dialokasikan ke kebutuhan yang lain gitu kan setelah menikah. Selain itu aku juga nggak terlalu suka banyak ngundang orang, karena nggak terlalu suka banyak interaksi sama orang kan, karena ya udah yang terdekat aja, kayak misalnya keluarga terdekat, terus teman terdekat gitu aja sih. Jadi lebih apa istilahnya, intimate wedding Ya, kita sudah membuktikan, kita alhamdulillah nikahnya sederhana. Nah, kita nikah sederhana ini juga banyak pertimbangan. Ya, banyak pertimbangan. Kenapa nikah muda? Ya, nikah sederhana. Nah, nikah sederhana gitu ya. Nah, pertanyaannya ya, kenapa banyak orang tuh ada orang nikah ya, dari segi finansial sebenarnya kan kurang lah ya, kurang. Tapi kalau kita lihat di masyarakat ini banyak dibela-belain. Ya dibela-belain sampai ngutang, ya sampai ngutang sana sini demi nikah mewah lah, atau dirayakan lah ya, dirayakan gitu. Kalau dia udah dirayakan. Biasanya apalagi anak pertama gitu kan, bilangnya itu harus dimewah-mewahkan gitu kan. Gitu ya. Ya itu pendapat orang lain aja sih, nggak apa-apa ya. Tapi kalau sampai ngutang-ngutang gitu ya merugikan. Ya, ini sama kayak di Kediri nih. Di Kediri itu ada ini nih. Di Kediri ini tahun 2023. Jadi ada ayah ketuk diri nih. Ketuk diri di Kediri. Karena nanggung banyak utang demi nikahkan anak. Astagfirullah. Jadi demi nikahkan anak perempuannya harus sampai ngutang dan nggak bisa bayar, kemudian bunuh diri. Nah, ini kalau di kampung ya. Sambil nyemil ya. Sambil nyemil nggak apa-apa. Kalau di kampung ya. Di kampung itu memang untuk nikah sederhana itu banyak tantangan dan susah. Kita sendiri kan susah ya, meskipun nanti kan di kota gitu ya, tapi susah ya. Banyak pertanyaan gitu, kenapa kok nggak dirayakan, apalagi kan yang perempuan ini anak pertama gitu kan. Kan nikah pertama, kenapa nggak dirayakan gitu? Nikah sekali seumur hidup. Wah. Gitu ya. Nah, kalau di daerah gini, kalau di daerah itu selain itu juga salah satu faktor menyebabkan orang tuh memaksakan. Nah, kalau di daerah itu ada gini, nikah itu kalau nggak dirayain ya, itu kesannya tuh jelek. Jadi kalau di daerah ini, kalau nikah nggak dirayain nih, diem nih, maunya ijab doang nih di KUA gitu. Itu kesannya jelek gini. Wah, itu hamil duluan tuh. Nah, itu hamil duluan tuh. Jadi serba salah. Akhirnya ketika ada orang yang nikahnya biasa aja, tuh selalu akan tertuduh hamil duluan. Nah, jadi mau nggak mau orang-orang daerah itu memaksakan. Jadi ngutang sana sini. Banyak kasus tuh yang pasangan tuh nggak bisa bayar, vendor kan juga banyak tuh ya, munculan gitu. Mewah elit, bayar solid. Nah, itu juga banyak kasusnya. Terus ada kasus apa lagi? Kalau kasusnya yang ada di berita sih hanya yang di Kediri, tapi mungkin yang banyak juga. Tapi kan yang saya menyenggol dunia itu yang di Kediri gitu. Nah, sebenarnya apa ya, mending mana nikah sederhana dengan nikah mewah gitu ya. Kalau kita sendiri ya, kita berpendapat ya, monggo. Kalau yang berpendapat lain gitu ya, kalau kita sendiri mending nikah sederhana. Jadi gini, kadang-kadang orang-orang itu sebelum nikah itu kerja mati-matian nih, tapi bukan untuk biaya nikahnya ya, biaya setelah nikahnya maksudnya, tapi biaya untuk pestanya ya. Bukan untuk nikahnya, tapi pestanya. Jadi kadang-kadang kerja 2-3 tahun sebelumnya, kerja keras, duit terkumpul, nanti buat biaya pernikahannya ya habis dalam semalam.
Iya. Jadi setelah nikah nggak punya apa-apa, ya, nggak punya apa-apa, nggak punya tabungan. Ya, bahkan ada tuh ngeliat di video-video pendek tuh sering muncul seorang bapak, ya, anaknya lahiran nggak punya duit. Kalau itu bikin tuh atau bikin itu mikirin nggak kalau kita ada anak itu kalau ada mau anak ya, mau lahiran kan butuh biaya. Ya kan ada 9 bulan tuh, kenapa nggak dipikirkan itu? Atau nggak waktu program itu kan harus dipikirkan. Gitu. Nah kadang-kadang itu kita memikirkan yang sunnah bukan malah wajibnya, kadang gitu. Nah kalau kita sendiri kenapa nikahnya itu sederhana ya, kita banyak perhitungan ya, tentunya perhitungannya pasti biaya. Artinya kalau pengen mewah ya kita pengen, tapi kan kita bukan sultan. Kecuali sultan ya mau ngadain 7 hari 7 malam, pasti kan masih ada tuh ya biaya. Kalau punya duit 10M 100 juta buat pesta ya nggak apa-apa, itu artinya mampu gitu ya. Tapi untuk dapat 1 juta aja harus kerja 3 tahun 4 tahun mungkin nggak bisa, 5 tahun itu belum dapat. Tapi memaksakan untuk jadi 100 juta kan kan itu kan kebalik gitu ya. Nah kita memikirkannya kalau nanti nikah ya, kita udah pernah set ya nanya ya. Kalau nikah itu yang kurang lebih harus siap 30 sampai 80 juta. Ya, 30 sampai 80 juta. Estimasinya kan segitu ya. Itu termasuk sederhana. Itu termasuk ya sederhana karena kan dan lain-lainnya kan banyak. Nah, uang segitu keluar itu untuk mengumpulkan duit segitu kan panjang kan, maksudnya lama banget. Waktunya kan untuk mengumpulkan itu kan lama. Nah itu harus habis semalam kan sangat sayang gitu, sangat sayang. Nah karena biaya setelah nikah itu yang banyak, biaya untuk anak nih, untuk anak itu nanti lahirannya, kemudian nanti pakaiannya, kebutuhannya, ya kan, kebutuhan ke dokternya, kesehatannya itu kan cukup biaya yang besar. Terus nanti setelah nikah ini kan juga pasti kan punya keinginan punya rumah, punya kendaraan. Nah itu yang sangat besar. Jadi kalau ngeluarin uang 80 juta hanya untuk hilang semalam itu sangat sayang. Mending buat tabungan setelah nikah tadi. Kalaupun belum bisa beli rumah, kalaupun belum bisa beli kendaraan, setidaknya punya tabungan. Buat apa? Buat dana darurat. Dan darurat itu kan ya mungkin 10 atau ya mungkin 10 kali lipat dari penghasilan bulanannya gitu. Jadi harus punya dana darurat gitu. Nah kayak harga rumah nih, sekarang kan rumah katakanlah sekarang tuh ya ada murah 500 lah. Katakanlah 500 juta. Nah, jadi harga rumah katakanlah 500 juta. Nah kita untuk beli rumah ya harga 500 juta gitu. Oke, mana ya? Nah kalau kita mau beli rumah 500 juta ya, itu dengan waktu 8 tahun itu kita harus ngumpulin 5.200.000 itu baru bisa terkumpul 500 juta kalau kita belinya cash lah ya. Itu baru tercapai 8 tahun. 8 tahun itu kan pasti ada inflasi kan. Jadi mungkin akan berubah juga harga rumah, mungkin 8 tahun kemudian mungkin udah 1M, mungkin udah 700 lagi. Ya, itu sangat mustahil ya. Terus kalau dalam waktu 12 bulan itu 41 juta gitu ya. Dalam 5 tahun itu 8,3 juta. Nah karena paham hitung-hitungan ini, jadi kalau mengeluarkan uang banyak hanya untuk pesta-pestaan itu sangat sangat sayang banget gitu. Eman gitu ya. Iya, sangat eman. Nah makanya ya udahlah biasa aja. Bahkan yang penting sah. Ya, pokoknya tutup mata, tutup telinga. Ya, biarin orang lain tuh ngomong apa, karena orang lain tuh nggak mungkin mikirin ini gitu ya. Orang lain yang ngomongin kita mungkin nggak akan mikir ini gitu ya. Pokoknya nikah tuh mewah gitu. Gengsinya gedein gitu. Padahal ada hal yang lebih penting, karena nanti setelah nikah terus nggak punya tabungan ya, terus nggak punya duit ya, nanti malah jadi perceraian. Karena nggak matang tadi ya. Pokoknya nikah tuh pengennya senang-senang gitu ya. Dan faktor penyebab perceraian itu salah satunya, di sini ekonomi. Salah satunya itu ekonomi terbesar.
Iya. Makanya kita juga harus pintar-pintar ngolah duit dengan uang segitu, ya pasnya harus ditempatkan kemana gitu. Jangan hanya ini buat nikah sekian sekian juta gitu ya. Nah, kalau aku dulu dari dulu itu memang pengen nikah sederhana. Nikah sederhana karena memang nggak pengen rame-rame lah. Yang penting sah. Kita pun kan sebenarnya kan nggak sederhana banget juga. Artinya kita juga tetap ada acara. Ya, ada acara kan intimate. Artinya kita pakai dekorasi juga. Tapi kan di rumah kita nggak mengeluarkan undangan juga, hanya keluarga terdekat. Terus ada dekorasi, ada fotografer. Kalau hanya untuk pamer ke sosmed tuh udah sangat worth it gitu ya, udah sama dengan orang yang pesta puluhan juta, karena kan backgroundnya kan sama. Kayak itu foto kan ya itu aja gitu loh. Gitu ya. Jadi kelihatan mewahnya sudah kelihatan, hanya modal dekorasi tadi. Nah, nggak perlu puluhan juta. Kadang-kadang udah itu sampai ganti beberapa kali baju. Kalau kita kan cuma satu aja. Akad itu. Yang penting sah. Ternyata memang kehidupan setelah nikah itulah yang harus persiapkan. Dananya itu di sana, malah banyak setelah nikah. Mungkin apa yang mungkin perlu dibicarakan lagi tentang nikah mewah atau sederhana? Ada itu apa yang bisa kita petik ya, kita ambil pelajaran? Ya kesimpulannya sih kalau mau nikah mewah atau nikah sederhana ya sesuaikan dengan kebutuhan kalian, sesuaikan dengan budget kalian. Jangan memaksakan keadaan gitu loh, jangan nurutin kemauan orang kayak omongan inilah itulah gitu kan. Maksudnya kita kan bukan nyenengin orang lain ya kan, kita tahulah kemampuan kita sendiri tuh kayak gimana gitu kan. Jadi ya mending udah nggak usah dengerin orang lain. Yang penting nikah itu kan sah gitu kan, udah halal. Jadi ya udah mending sederhana aja itu kalau menurut kita ya. Tapi kalau misalnya mungkin ada yang berpendapat oh budgetnya bisa kok lebih gitu, ya udah monggo gitu, nggak apa-apa kan. Itu kan kembali lagi sesuai kemampuan kita gitu. Nah memang kebiasaannya sih gini, kendalanya itu kadang anaknya memang oke gitu nikah sederhana. Tapi entah nanti mertuanya atau entah nanti orang tuanya dia nggak mau karena gengsi tadi ya. Untung orang tua kita itu saling memahami, memang tahu kebutuhannya gimana. Malah mendukung ya, sederhana ya. Karena udah berpengalaman dulunya ya, jadi tahu gitu kan. Nah, kalau yang masih mengunggulkan egonya, gengsinya ya nggak tahu gitu ya. Tapi kalau di daerah ya nggak cuma nikah aja. Apa itu? Kayak tahlilan, kayak acara-acara budaya gitu ya, yang sebenarnya nggak mampu tapi memampukan. Tapi nggak apa-apa sebenarnya, memampukan tuh nggak apa-apa kalau mungkin punya aset. Punya aset tuh kayak mungkin aset yang mungkin kalau dijual pun masih nggak rugi gitu ya. Jadi kadang-kadang ngutang ya. Jadi ngutang untuk gaya. Nah, kalau orang kaya kan biasanya ngutang untuk bisnis. Ini enggak, ngutang untuk gaya. Setelah gaya kan banyak utang nih. Nah, setelah banyak utang, ngutang untuk bayar utang. Udah terjebak gitu. Gali lubang tutup lubang. Nah, itu banyak loh anak-anak mudi, anak-anak muda. Nah, itu banyak terjebak gitu. Jadi di sini kita membuktikan. Jadi nggak usah peduli omongan orang. Ya udah, hidup itu untuk kita sendiri. Itu untuk sendiri. Tapi kalau sekarang sih ya kayak anak-anak Gen Z itulah istilahnya. Ya kita ya masuk Gen Z. Gen Z. Aku juga termasuk Gen Z, tapi Gen Z awal. Angkatan awal. Nah itu kan sekarang itu banyak yang terbuka matanya kayak mending intimate wedding gitu kan. Terus karena mungkin ya semua sekarang kan serba mahal gitu kan. Jadi mungkin ya udah membuka matanya untuk mempersiapkan kehidupan setelah menikah gitu. Jadi ya udah banyak yang intimate wedding kalau sekarang itu. Sekarang ya kita hitung ya. Nikah itu kan katakanlah tadi kita hitung terbesarnya 80 juta.
80 juta. Nah, katakanlah gajinya katakanlah WMR, meskipun susah kan cari WMR di Indonesia gitu ya. Katakanlah WMR Bekasi gitu ya, sekarang kan 5 juta gitu ya. Nah itu untuk 80 juta ya. Nah 80 dibagi 5 juta. 5 juta itu berapa? Ya salah 16, berarti 16 tahun 16 bulan 16 tahun oh kita lihat 16 kali 5 juta. Iya 16 bulan. Iya. Ini 16 bulan. Jadi kalau kita mengumpulkan dana 80 juta nih. Ya, terus kita setiap bulannya ngumpul 5 juta. Pokoknya gaji kita 5 juta nih. Ya, terus kita nggak makan nggak jadi gaji full. Masa kan nggak mungkin juga ya. Iya. Artinya nggak semudah itu ngumpulin juga, apalagi kalau orang daerah setiap gajian harus ngirim kan. Ya, semua nggak mau tahu gitu kan. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya lah. Jadi ketika punya dana ya masih pas-pas saja dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi jangan mendulukan gengsinya. Tapi ada loh di daerahku tuh. Jadi ini ada lah. Jadi ada karyawan pabrik gitu ya. Ya gajinya itu 2 juta. Tapi HP-nya itu iPhone. Harganya berapa? 23 juta. Karyawan apa? Karyawan pabrik 2 juta, punya HP-nya 23 juta. Ya. Apa yang dicari? Gaya. Orang kalau kita sebagai orang industri kan tahu. Justru nanti kalau yang manajer, pengawas atau yang tinggi ya paling HP-nya juga biasa-biasa aja. Ya, itu salah satu bentuk gengsinya. Nah itu kan terjadinya di setiap tingkatan, di anak-anak muda ada, di orang tua ada. Nah itu harus dibuang jauh-jauh, karena sekarang tuh kan hidup tuh semakin susah, jadi betul-betul harus dipikirkan dengan baik-baik, dipikirkan dengan matang-matang ya, karena nikah ini kan jangka panjang gitu ya, enggak kemudian seneng-seneng ya, enggak ya ada senengnya ya. Kalau pinternya duitnya terus diolah lagi ya, ya mungkin akan seneng. Nah kalau senengnya hanya dipikirin itunya doang ya, terus nggak dipikirin kalau duitnya gimana, cari duitnya gimana, ya udah gitu. Oke. Jadi mungkin itu yang bisa kita diskusikan ya, yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman lah ya, yang mau nikah atau yang sudah nikah ya, kita sharing. Kalaupun salah ya nggak apa-apa, orang namanya manusia ya. Kalau saya diluruskan gitu ya, nanti kita kalau memang merasa salah ya kita akan perbaiki. Tapi kalau memang pendapatnya berbeda ya monggo dengan pendapat kalian, kita menggunakan pendapat kita gitu ya. Jadi tidak perlu memaksakan orang lain untuk mengikuti pendapat kita, enggak. Kalau ini baik monggo diambil, kalau buruk ya buang aja gitu ya, semudah itu. Oke, sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.